Shalom saudara dikasih Tuhan. Sekali lagi dengan penuh semangat saya mau katakan shalom. Buat saudara yang ada di rumah, saya percaya sukacita Tuhan terus melimpah atas setiap kita. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan saudara saat ini, kita percaya satu Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus namanya. Mari yang di rumah dan kita semua beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari hari ini kita bersorak bagi Allah kita. Saja kita semua di rumah tepuk tangan sama-sama dan bersuka cita. Rayakan hari ini, hari kemenangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari pasang senyum yang terbaik buat seluruh keluarga mau di kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Katakan ini dengan iman, amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, tahu janjimu Engkau bersamaku. Bersama Tuhan, haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Bersama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Pastikan kita semua menari di rumah, haleluya. Say, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang. Katakan kiri kanan saudara. Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku. Hey, haleluya. Berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Mari dengan unity, dengan sepakat angkat tangan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri Yesus, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Jadikan ini doa iman kita. One more time. Takkan pernah goyah keyakinan pada diri Yesus Tuhanku. Sekali lagi, sekali lagi. Tinggi-tinggi buat Tuhan katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti. Mari semua cuma Tuhan. Say, Kaulah kuatku, kebanggaanku. saja kita semua tepuk tangan yuk. Ha, he, he, he. Kaulah Allah sumber. Oh, Kaulah kuatku, Yesus kebanggaan. Sebab kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Yesus sumber kemenangan.
takut. Sebab Tuhan beserta kami. Jesus. Shikarayalarawaya. Sakarayalarawaya. Urapi kami. Urapi kami. Urapi kami. Shikarayalarawaya. Mulut yang masih memuji, hati yang masih menyembah, tangan yang terus terangkat dan mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Tuhan. Terima nama yang kudus, nama yang layak disembah. Yesus Tuhan. Limpah dengan syukur, hati yang bersyukur. Hari demi hari kebaikannya nyata, kasih-Nya terus tercurah. Namamu terus dimuliakan Tuhan. Kasih Tuhan, Kau baik bagi setiap kami. Namamu dipuji, Bapa Engkau disembah. Kami menyembah-Mu dalam roh yang kudus. Kami panggil Engkau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Allah kami yang menyertai kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu. Kami rasakan urapan-Mu. Kami rasakan kasih setia-Mu. Ramashedalalabo. Uramotakayashedalalabo. Shakaralabo.
besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Mari berkata firman. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku, Yesus, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, aku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata bagi setiap kami harus kuat, tidak khawatir, tidak pernah ragu, sebab Kau selalu bersama-sama dengan kami. Mari saudara angkat pujian ini, katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, tangan-Mu Tuhan di setiap langkahku.
Perkasa
Shalom saudaraku kasih dalam Tuhan, di mana saudara berada, baik yang di Jakarta maupun di luar Jakarta. Saya berdoa buat saudara, saudara tetap di dalam perlindungan Tuhan, saudara kuat, saudara tidak lemah, saudara pasti diberkati Tuhan. Mari saudaraku kasih dalam Tuhan, kita sama-sama merindukan suara Tuhan, yaitu melalui firman-Nya. Mari kita minta pengurapan Allah turun, biar pengurapan ini memberikan kita mengerti isi hati Tuhan melalui firman-Nya. Mari satukan hati kita, saudara, kita berdoa. Ora pasyada patakaya rasikala patakaya rasakaya raba. Ora patakaya rasandara kiara barasandara patakaya raba. Bapa di surga, pakai hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya. Kau urapi hamba-Mu. Setiap apa yang hamba ucapkan, setiap kata, setiap kalimat itu yang berasal dari-Mu. Biar firman-Nya ditaburkan pada hari ini, menjadi terang bagi anak-anak-Mu sampai ke hatinya. Dia menjadikan berkat buat anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, anak-anak-Mu dalam kelemahan Kau berikan kekuatan melalui firman-Mu ini di dalam nama Yesus. Bapa, biar kebangkitan terjadi pada akhir-akhir zaman ini. Yaitulah firman-Mu ditegakkan Tuhan. Di mana kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan tinggal dalam firman-Mu. Firman-Mu tinggal dalam kami. Apa saja kami minta kepada Bapa, Bapa pasti memberikan, mengabulkan. Ora sande ya rabara sadara. Urapi kami Tuhan, urapi kami, mentangkan firman-Mu. Pada saat ini firman-Mu mengalahkan segala perkara. Firman-Mu memberikan jalan kemenangan. Haleluya. Kami hanya membutuhkan Kau Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang penuh kuasa. Nama yang penuh kuasa. Nama-Mu yang penuh kasih. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Apa yang kami doakan ini Tuhan terdengar sampai dalam hadirat-Mu Tuhan. Turunkanlah belas kasihan-Mu untuk kami, untuk bangsa kami yang saat ini memerlukan Engkau Tuhan. Terang-Mu mengalahkan segala apapun Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bentangkanlah Tuhan kebenaran, yaitu firman-Mu. Biar kami diberkati hari ini yang melihat dan mendengar. Baik yang di rumah-rumah, baik yang di mana saja Tuhan. Biar kuasa-Mu bekerja Tuhan. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau dahsyat, Kau luar biasa Bapa-Mu. Haleluya. Saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan. Hari-hari ini kita dicemaskan, ya, mendapatkan tekanan, permasalahan tentang virus corona COVID-19. Tapi saya sebagai hamba Allah mengingatkan, saudara, dunia boleh cemas, dunia merasa tekanan, sampai menggoyangkan ekonomi. Tapi saya mengingat satu pujian
yang membuat hati saya kuat. Saya percaya bukan hati saya saja, tapi hati saudara-saudara. Baik saudara yang di rumah di mana berada. Hati saudara akan teguh, tenang. Karena bersama Yesus. Yesuslah juru selamat kita. Akan membawa tempat keselamatan. Yang sakit disembuhkan. Amin. Mari saudara kita muliakan Tuhan. Dengan pujian ini juga kita diberi ketenangan oleh Tuhan. Saya percaya apa yang kita nyanyikan sudah meneguhkan kerohanian kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita angkat tangan kita, muliakan Tuhan. Mari kita bangkit, jangan lemah. Ora pasyara bara bara bara. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, berharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Jesus. Yesus, Mari angkat tangan kita, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus. Tuhan yang penuh kasih yang memperhatikan hidup kita. Pujian ini penuh kuasa. Pujian ini penuh kasih Tuhan. Saya Yesus, Kau perhatikan tetesan air mata umat-umat-Mu Tuhan. Oh, pakai nama-Mu Yesus. Dia mengenal setiap umat-Mu yang berseru di dalam nama Yesus, mata-Mu menutup tujuh pada umat-umat-Mu. Saat ini Tuhan, di mana-mana umat-umat-Mu berada, Engkau lawan Tuhan, Engkau beri pertolongan. Yesus perhatikan air mata. Dia mengenal haleluya, penuh penyesalan dosa. Dia mengenal haleluya, penuh penyesalan dosa. Dia mengenal haleluya, penuh penyesalan dosa. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Dia Rama-Rama.
saudaraku yang hadir. Saudara-saudaraku di mana berada, rasakan hadirat Tuhan. Rindukan kemuliaan Allah turun, turun, turun. Kemuliaan Allah penuh kuasa, mengalahkan segala penyakit, mengalahkan segala tantangan-tantangan yang saudara hadapi hari-hari ini. Ya Rabbul Sanda Rabba ya. Sikela bara Sanda. Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, beri kemenangan, kemenangan kepada kami semua. Saat ini kami memiliki iman yang percaya kepadamu. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih, terima kasih Allahku. Terima kasih. Yesus. Kami yakin Kau hadir Tuhan saat ini. Kau pulihkan bangsa kami. Kau beri kemenangan untuk bangsa kami Tuhan. Kau pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Kau berkati Tuhan bangsa kami, saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Ini saatnya Bapa, Kau sinari kami dengan kemuliaan-Mu. Kami hidup bersama firman-Mu Tuhan. Firman adalah Allah. Allah adalah roh. Allah adalah terang bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bekerjalah roh Allah dalam hidup kami. Biar kami mendapatkan terang-Mu. Terang membawa kemenangan dalam hidup kami. Hidup umat-umat-Mu di mana berada. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengar suara-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Buat Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Mari saudaraku kasih Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dengan kerinduan dan iman yang percaya dengan apa yang firman Tuhan berikan kepada kita saat ini. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, saya mau konfirmasikan kembali. Saudaraku, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita oleh Tuhan diberikan kasih yang luar biasa. Kalau yang saudara setuju katakan amin. Saudara, bahwa kita adalah umat kesayangannya. Ya. Di dalam Yesaya 40 ayat 8 dan 9, saudara, sampai 10. Firman Allah berkata demikian. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih keturunan Abraham, yang kukasihi. Ayat 9, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10, janganlah takut. Pendekanannya di sini saudara dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau.
menyertai saudara-saudara sebagai umat-umat Tuhan yang dikasih disayangin, ya, termasuk saya. Ya, saudara, sebab aku, saudara, Tuhan menyertai kita. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, perhatikan ayat 8 ya saudara dan 9. Perhatikan dalam ayat 8 dan 9. Firman Allah menerangkan sebagai umat pilihannya tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Saudara katakan di hatimu. Tidak perlu takut. Amin. Apalagi berkelebihan ketakutan ada di dalam diri kita. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya membawa kerugian kita sendiri. Ketakutan berkelebihan akan membawa kebinasaan. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan. Tuhan ajarkan kita. Kita tidak boleh takut dalam masalah apapun. Asal kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya dan kekuatan ya, yang diperlukan untuk menghadapi semua situasi kehidupan kita. Supaya saudara, kita bisa melewati masa-masa krisis saat-saat ini. Jadi saudaraku kasih dalam Tuhan. Tuhan beri kemampuan kepada kita. Ya saudara, memberi kekuatan yang besar yang manusia tidak miliki. Surga yang punya yaitu melalui Tuhan Yesus. Yang diberikan kepada kita untuk menghadapi masa krisis ini. Karena Tuhan telah memilih dan menetapkan bahwa kita tidak pernah menolak orang yang dikasihi. Orang yang dicintai, yaitu orang yang pilihannya. Saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan. Jangan lupa ya, bahwa kita ini orang pilihan. Dan saudara-saudara orang pilihan. Orang pilihan Tuhan tidak pernah membuangnya. Tuhan tidak pernah menolaknya. Hanya umat Tuhanlah yang sendiri secara sadar tidak menyadari menolak panggilannya. Mengabaikan kasih sayangnya yang diberikan kepada kita, kepada saudara dan saya. Jangan mengabaikan kasih karunia Tuhan, kasih sayangnya. Hidup kudus. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita saudara-saudara di mana berada. Saudaraku kasih Tuhan yang Tuhan berikan saat ini waktu untuk kita hidup. Kita berikan panjang umur oleh Tuhan. Saudara dan saya. Mari kita perbaiki mezbah Tuhan. Saat-saat ini saudaraku kasih Tuhan. Kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Bawa keluarga-keluargamu. Bangun mezbah keluarga. Mezbah pribadi. Supaya belas kasihan Allah terus mengalir dalam kehidupan kita. Nanti hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara tahu. Kemuliaan Tuhan ada kuasa. Kalau kemuliaan Allah turun. Kemuliaan Allah turun kepada umat-umatnya. Kepada saudara-saudara di mana berada dan saya. Tidak ada penyakit yang dapat tahan lama. Karena apa? Ada kuasa Allah yang besar di dalam kemuliaannya. Amin. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Maka saudaraku sebagai umat Tuhan. Kita hidup selaras dengan ajarannya. Yaitu firman Tuhan. Jika umat Tuhan hidup dalam perkenanan Tuhan. Saya yakin. Saya pastikan.
Tuhan Yesus bertanggung jawab sepenuhnya dalam kehidupan kita, itu saudara-saudara dan saya. Ya. Bukan kepada kita saja, pada keluarga kita pun, saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan bertanggung jawab. Karena apa? Karena Tuhan memilih, memanggil, memberikan kasih sayang kepada kita. Berbahagialah kita. Ya, saya bersyukur. Saya dipilih oleh Tuhan, keluarga saya dipilih oleh Tuhan. Mendapatkan kasih sayang pada Tuhan. Tidak akan saya sia-siakan. Mari saudara, jangan sia-siakan. Saudara percaya bahwa waktu Tuhan sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat, maka itu berjaga-jagalah. Saudaraku, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita dijamin oleh Tuhan. Dan kita rindukan semua akan masuk ke surga. Yang percaya beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Maka saudara, lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara, Injil Matius mengajarkan kita. Hukum yang terutama, saya ulangin kembali. Di dalam Matius 22 ayat 36. Mari kita baca bersama-sama. Matius 22 ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Di situ ada tanda tanya. Ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Amin. Kalau umat Tuhan berjalan ya, hidupnya dengan jujur, ya, saudara, artinya dengan hidup benar, saudara. Pasti umat Tuhan itu mengasihi Tuhan. Hidupnya benar-benar kudus. Kenapa? Dia berjuang hidup benar. Ya saudara, dia berjuang hidup benar. Maka umat Tuhan itu, saya yakinkan yaitu saudara-saudara dan saya. Hidup benar. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu artinya mengasihi Tuhan. Dengan segenap akal budi kita, jiwa kita. Ayo bagi saudara yang mau mengasihi Tuhan, hidup benar, hidup kudus, katakan amin. Katakan amin. Maka saudara, segala permasalahanmu, ya saudara, baik tentang ekonomi, baik tentang keluarga, ya baik tentang penyakit-penyakit, pasti Tuhan akan menolong saudara dan saya. Karena Tuhan kita penuh kuasa. Tuhan kita penuh kuasa. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Nah saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Karena dia sudah mati di kayu salib. Saudara. Dia berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi saudara jangan ragu dengan Tuhan. Salib Yesus menunjukkan pengorbanan Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Kasih Allah itu luar biasa. Mari saya tekankan bagi umat-umat Tuhan di mana berada. Kasihlah Tuhan Allahmu. Kasihin Tuhan Allahmu. Maka Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Mereka itu siapa saudara? Yaitu saudara-saudara dan saya. Umat-umat yang diambil, yang dipanggil, yang dipilih oleh Tuhan. Ya saudara, yang mengasihi Dia.
Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Beri tepuk tangan luar biasa. Saudara, ada pujian saudara. Mari kita nyanyikan kasih Yesus. Kasih Yesus itu luar biasa. Saudara, kasih Yesus jangan kau ragukan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau saudara percaya dalam Roma 8:28 saudara, bahwa Allah turut bekerja untuk menolong saudara dan saya. Kita perlu pertolongan Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa. Ya, siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamat kita. Saudara, aku kasih dalam Tuhan. Jangan ragu. Kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Kalau saudara deklarasikan hidup saudara bersama Tuhan, jangan ada rasa ketakutan. Ya, jangan ada rasa ketakutan. Di mana saudara berada? Ya. Baik keadaan-keadaan yang saat ini, yang kita dengar, yang kita lihat, bukan di Indonesia saja. Di luar Indonesia, goncangan ekonomi yang luar biasa. Oleh karena virus corona COVID-19 yang menyerang manusia. Dia tidak memandang siapapun. Dia bisa mematikan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Nanti kuasa Tuhan melalui Roh Kudus, yaitu Roh Allah, akan memberikan kita perlindungan, memberikan kita hikmat. Bagaimana kita hidup benar, bagaimana kita terlindungi oleh Tuhan. Singkirkan roh ketakutan itu, jauhkan roh ketakutan itu. Justru kita hidup dengan roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Itu firman Tuhan selalu besar dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Dalam Yesaya 41 ayat 10 saudara. Ya, saya tekankan kembali. Ya. Saudara boleh baca di rumah. Atau kita baca bersama-sama saat ini. Janganlah takut. Saya ulangin. Janganlah takut. Kembali saya ulangin. Janganlah takut. Sebab aku, yaitu Tuhan, menyertai saudara-saudara dan saya. Menyertai engkau. Janganlah bimbang.
Sebab aku inilah Allahmu. Tuhan katakan, aku inilah Allahmu. Aku inilah Allahmu, Tuhan katakan kepada kita. Miliki iman yang percaya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia memerintahkan kita. Janganlah takut. Janganlah bimbang. Apapun situasinya. Selama hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan. Dia sekali lagi Tuhan pembela kita. Amin. Saudara, dia akan muncul seperti fajar hari. Dia akan muncul seperti matahari. Menerangi hidup kita. Melindungi hidup kita. Menyegarkan hidup kita. Tuhan katakan, aku akan meneguhkan. Maka akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oh, haleluya. Haleluya. Janganlah takut saudara. Jangan bimbang. Jika saudara tiba-tiba diberi ketakutan, diberi kebimbangan, saudara berdoa. Minta pertolongan Tuhan. Berbahasa roh. Berbahasa roh. Roh Kudus akan menolong kita. Amin. Ya saudara, ini janji Tuhan. Bukan janji manusia. Janji manusia sering mengingkarin. Manusia sering lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Janji Tuhan iya dan amin. Katakan amin. Maka saudara, roh ketakutan bukan datang dari Tuhan. Roh ketakutan itu datangnya dari iblis. Jika umat Tuhan tidak memiliki keteguhan firman Tuhan. Jika umat Tuhan menetapkan roh ketakutan itu di dalam hidupnya. Maka saya katakan, kebinasaan akan menimpa umat-umat Tuhan yang selalu ada roh ketakutan, roh kebimbangan. Di tangan kanan Tuhan ada kuasa, ada umur panjang, ada kuasa, ada umur panjang. Amin. Roh Allah itu lebih besar daripada roh yang lain. Amin. Jangan mau kita diombang-ambingkan kehidupan kita ini. Yang tidak ada hentinya. Membuat manusia itu mengalami kepanikan. Kematian kerohanian. Kalau sudah kepanikan, kematian rohani. Bagaimana mujizat Tuhan itu terjadi? Mujizat Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, itu luar biasa. Yang tidak bisa dikerjakan oleh siapapun. Ini karya Tuhan. Amin. Saya ambil contoh. Ya, saudara kita baca dalam firman Tuhan. Mengenai murid-murid Tuhan. Saudara, ini kejadian yang kita harus belajar. Pada waktu zaman Yesus. Telah terjadi bahwa murid-muridnya menghadapi gelombang maut. Membuat murid-muridnya itu menjadi panik. Terus apa? Ujung-ujungnya putus asa. Orang kalau sudah panik, ujung-ujungnya putus asa. Ya kita baca Markus 4. Ya perikopnya angin ribut diredakan. Ayat 35. Pada hari itu waktu hari sudah pertama. Maaf saya ulangin. Ya, saudara, Markus 4 ayat 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus
beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lainnya juga menyertai Yesus, yaitu dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombaknya menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, mari kita belajar tentang kejadian murid-murid Tuhan merasakan ketakutan, kepanikan. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, di mana saudara ujung-ujungnya apa? Putus asa. Sebagai orang yang percaya, tidak boleh memiliki cara hidup demikian. Karena setiap kita sebagai orang percaya harus tetap menyadari bahwa hidup kita milik Tuhan. Milik Tuhan. Sepenuhnya milik Tuhan. Amin. Saya membaca firman ini. Saya renungkan. Saudara, kadangkala kita seperti itu. Sudah jelas murid-murid Tuhan bersama Yesus di dalam satu perahu. Di dalam satu perahu. Dan tidak disangka-sangka, tiba-tiba saudara angin taufan datang. Membuat saudara air laut itu naik. Mau memenuhi perahu tersebut. Paniklah murid-murid itu. Demikian kita. Kita tidak sangka-sangka tiba-tiba ada permasalahan datang. Ujian datang. Gelombang permasalahan datang. Menguji kita. Kita lupa. Ada roh Allah dalam kehidupan kita. Karena kita lupa, karena roh Allah dalam kehidupan kita seperti murid-murid Tuhan Yesus lupa ada Yesus di dalam perahu itu. Yang diutamakan apa? Yang dimunculkan apa dalam kehidupannya? Kepanikan. Keputusasaan. Baru dia sadar, oh iya, saya ada Yesus, ada guru, ada rabi. Baru dibangunkan Yesus. Puji Tuhan, Yesus tidak pernah berubah. Yesus dengan penuh kasih sayang. Maka dia bangkit. Dia menghardik angin taufan itu berhenti. Demikian hidup kita. Baru kita sadar, oh iya saya umat pilihan ya. Oh saya umat kesayangannya ya. Kenapa kita panik? Kenapa kita cemas? Baru saudara manggil nama Yesus. Minta tolong kepada Yesus. Puji Tuhan. Sekali lagi, Yesus tidak pernah berubah. Meskipun kita lupa bahwa Yesus menyertai kita. Saudara, dia setia. Dia tetap menolong kita. Sampai saat ini saudara dan saya tetap ditolong oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus diluputkan dari segala masalah. Disingkirkan segala penyakit sampah menular. Kita sehat oleh karena Yesus. Saya percaya saudara-saudara kita yang sakit di rumah-rumah sakit. Di ranjang orang-orang sakit. Di dalam nama Yesus kita bersama-sama. Tuhan akan
mengasihi. Tuhan akan datang menolongnya dengan kuasanya. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Jangan takut. Jangan tidak percaya. Nama Yesus ada kuasa mengalahkan segala-galanya. Amin. Mengalahkan segala-galanya. Ya saudara, nama Yesus penuh kuasa. Hanya nama Dia. Nama Dia. Segala perkara dikalahkan. Amin. Bangkitkan Yesus dalam hidupmu. Saudara, engkau berjalan dengan Yesus. Saudara, jangan kau tinggalkan Yesus. Karena Yesus bisa menolong kita. Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Mari kita hanya puji Dia. Kita panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Panggil Dia, saudara Yesus. Saudara-saudara yang di rumah, yang di mana saja panggil Yesus, Yesus. Percayalah, hari ini kau panggil nama Yesus, penyakitmu disembuhkan, penyakitmu dipulihkan. Di dalam nama Yesus, masalahmu Tuhan akan angkat semuanya. Yesus, Yesus. Dengan iman, saudara panggil nama Yesus.
Engkau hadir. Engkau hadir. Engkau hadir untuk bangsa kami. Engkau hadir untuk saudara-saudara kami di rumah sakit, di ranjang-ranjang orang sakit. Sembuhkan, pulihkan. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong bangsa kami, Tuhan. Kami datang kepadamu saat ini. Saat ini Bapa, nyatakan kuasa-Mu untuk bangsa kami. Hati Tuhan, penyakit virus corona COVID-19 di bangsa kami. Keluarkan Tuhan di dalam patra bangsa kami. Ya, bangsa mendapatkan kedamaian, ketenangan. Sembuhkan. Sembuhkan saudara-saudara kami Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Nama-Mu Yesus, beri kekuatan para dokter, para perawat, para medis lainnya Tuhan. Perlindungan, kekuatan Tuhan dari-Mu. Perlindungan untuk keluarga-keluarga mereka juga Bapa. Dalam nama Yesus hari ini Tuhan, turunkan kemuliaan-Mu, kuasa-Mu. Ayo saudara-saudaraku yang sakit, yang ada di ranjang-ranjang sakit, ada dalam rumah sakit, sembuh. Bangkitkan iman-Mu. Dalam nama Yesus sembuh. Bilu-bilu Yesus menyembuhkan penyakit-Mu. Virus corona COVID-19 keluar. Keluar. Dan saudara-saudara kami dalam nama Yesus. Bangkitkan imanmu saudara-saudaraku. Jangan lemah. Jangan lemah. Imanmu tidak bisa dihalangi dengan virus. Kerohanianmu tidak bisa dihalangi dengan virus. Bangkitkan kerohanianmu. Bangkitkan imanmu. Kita bersama-sama. Kita semua mendukung saudara-saudaraku yang sakit. Sembuh. Sembuh. Bilu-bilu Yesus. Kami percaya bangsa ini Kau tutup dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dengan kuasa-Mu. Tidak ada lagi bertambah jumlah orang sakit. Justru bertambah orang yang disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Nyatakan api Pentakosta Tuhan. Ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus.
Yesus penuh kuasa. Di dalam Mika 2 ayat 13 saudara. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang. Dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Amin saudara. Mari saudaraku, saat ini kita mengambil keputusan. Saudara-saudaraku di mana berada mengambil keputusan. Ya, mari kita ambil tindakan mulai saat ini. Kita bersama-sama berjalan ya bersama Tuhan. Melalui apa? Roh Allah yang dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada kendali dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan membimbing, Roh Kudus akan menuntun, Roh Kudus menegur. Ya saudara, menegur kita. Jadi kalau kita ditegur, berubah, bertobat. Supaya kita dituntun dan dibimbing. Dituntun, dibimbing adalah jalannya Tuhan. Itu jalan Tuhan, jalan kemenangan. Karena kita umat lebih dari pemenang. Amin saudara. Jangan berjalan menurut kemauannya sendiri. Ya, kehendak sendiri. Menurutlah kehendak Tuhan. Di dalamnya ada kekuatan yang besar. Jangan kita mengandalkan sarjana kita. Pengetahuan kita. Pengalaman kita. Apalagi dalam dunia kerja. Modal kita, koneksi kita. Saudara, kenalan. Udahlah. Kita berubah yuk. Andalkan Tuhan dulu. Andalkan Tuhan. Saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat dengan mata. Tidak pernah dengar telinga. Tidak pernah timbul hati. Tuhan akan sediakan buat umat Tuhan yang mengandalkannya. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Ya. Saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan. Bukan kekuatan manusia lagi. Di dalam hidup kita. Karena kekuatan manusia itu terbatas. Saudara. Tapi andalkan Tuhan. Kekuatan yang tidak terbatas. Amin. Maka kita memiliki kesadaran, ya saudara, sungguh-sungguh kesadaran. Saudara, kalau kita hidup tanpa Yesus sia-sialah. Kita hidup bersama Yesus. Apapun, saudara, hidup kita bersama Yesus. Kita selamat di bumi, kita masuk ke surga. Beri tepuk tangan yang luar biasa, haleluya. Beri tepuk tangan yang dahsyat, haleluya. Maka kesimpulannya saudaraku kasih dalam Tuhan. Kita patahkan tipu daya iblis, ya. Kita patahkan, ya saudara, melalui goncangan-goncangan apapun yang ada kita patahkan di dalam nama Yesus. Melalui tindakan kita, yaitu kita harus berakar di dalam Tuhan Yesus. Dalam Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh berakar dalam Tuhan, saudara, mari kita mensyukuri. Amin. Kita tidak akan tumbang. Amin. Biarpun 1.000 rupa di sisimu, 10.000 semakan tidak akan menimpamu. Karena kita berpegangan pada Tuhan. Ya, saudara, mari kita melekat sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Intinya serahkan hidupmu serta keluargamu kepada Tuhan Yesus. Dia akan memelihara hidup kita. Amin. Amin. Nah, penutupnya saudara, aku kasih dalam Tuhan. Penutupnya saya ingatkan saudara di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alamin ialah pencobaan-pencobaan biasa. Saya ulangin. Pencobaan-pencobaan yang kamu alamin ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ia, huruf besar Tuhan Yesus, memberikan jalan keluar. Nah saudara, firman ini menekankan kerohanian kita. Kalau kita tidak bersama Tuhan Yesus, kalau kita tidak tinggal dalam Yesus, kita tidak berakar dalam Yesus, kita tidak melekat kepada Tuhan Yesus, saudara. Pencobaan-pencobaan yang datang kepada saudara-saudara dan saya, saudara, yang menjadi besar, ya, membuat apa? Kecemasan, keputusasaan. Tetapi kalau ada Yesus, saudara, Yesus berkata, biasa, tidak akan melebihi dari kekuatanmu. Kenapa? Karena Yesus, Dia sebagai kepala barisan. Dia adalah penerobos ada di depan hidup kita. Maka kita mengucap syukur saudara. Segala tantangan apapun kita pasti keluar menjadi pemenang. Lebih dari pemenang. Hari-hari ini. Mari saudaraku yang sakit. Engkau sembuh. Katakan saya sembuh. Saya hari ini dipulihkan oleh kuasa darah Yesus. Pencobaan saya alami saat ini adalah pencobaan biasa karena ada Yesus dalam diri saudara. Ayo saudaraku sembuh, keluar dari ranjang orang sakit, bangkit dari ranjang sakit, tinggalkan rumah sakit, kembali ke keluarga. Amin. Saudara tidak sendiri yang sedang sakit. Kita semua mendoakan saudara-saudaraku. Mendoakan saudara-saudara di mana berada. Khususnya orang-orang yang sakit. Di dalam nama Yesus. Kemurahan Tuhan akan turun. Kemurahan akan turun. Mari saudaraku, firman telah selesai. Kita masuk terus dalam hadirat Tuhan. Kita berterima kasih pada Tuhan. Firman meneguhkan, menguatkan hidup kita. Hari-hari ini kita perlu firman Tuhan. Firman Tuhan ada kekuatan dalam hidup kita. Amin, supaya kita tidak tumbang. Supaya kita tidak takut. Kita percaya Yesus penolong kita. Amin. Mari satukan hati kita. Panggil nama Dia Yesus. 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 Kau berarti bagiku. Panggil namanya. Panggil nama yang penuh kuasa. Yang menyembuhkan saudara-saudaraku. Sekali lagi saudaraku yang melihat, yang mendengarkan. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Sembah Dia. Hamba berdoa Tuhan, izinkan Tuhan hamba memohon kepadamu, selamatkanlah bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Pulihkanlah bangsa kami saat ini Tuhan menghadapi virus corona COVID-19. Tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk menolong bangsa kami. Tangan-Mu penuh kasih Tuhan, penuh kuasa. Sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit di mana berada. Baik di rumah sakit. Kau sembuhkan melalui bilu-bilu Yesus Tuhan. Kau pakai para dokter di dalam nama Yesus. Engkau pakai para perawat di mana berada dalam nama Yesus. Engkau pakai para medis di mana berada dalam nama Yesus. Berikan kemampuan untuk membawa saudara-saudara yang sakit disembuhkan melalui obat-obat yang ada. Dengan kuasa darah Yesus, penyakit disembuhkan. Hari ini, saat ini,
Penyakit dilenyapkan di dalam nama Yesus. Di dalam umat-umat Tuhan. Di dalam bangsa kami Tuhan. Lindungi para dokter, para perawat, para medis dan keluarganya Tuhan. Lindungi Bapa. Dan kuasa-Mu bekerja. Tidak ada keletihan, kelemahan Tuhan. Dan kami mengangkat tangan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden. Para jajaran menteri. Berikan roh hikmat Tuhan. Berikan roh hikmat Tuhan. Bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan memulihkan ekonomi Indonesia. Engkau berkati Tuhan. Memimpin kami. Memimpin bangsa kami Tuhan. Yang kami kasihi. Biar kami semua bersatu. Setiap lutut bertelut, telinga lidah mengaku kau Yesus. Untuk memulihkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atas lawatan-Mu. Atas firman-Mu. Engkau bentangkan hari ini. Kuasa iblis sudah kami kalahkan di dalam nama Yesus. Kekuatan penyakit kami sudah lumpuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah terang dunia bagi kami Tuhan. Terang dan kehidupan manusia bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus sempurnakan Tuhan. Apa yang hamba sudah sampaikan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan. Mari kita selesaikan ibadah pada hari ini, saat ini. Di mana firman Allah memberkati kita. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Dengan iman percaya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini. Sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Untuk menjemput kita di awan permai. Bagi yang percaya diberkati katakan. Tuhan memberkati. Shalom.